Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 673. Dalam hati Stefan berkata, kantor itu memang punyaku. Pak Ferry itu manajer kantor cabang. Dia ngomong begitu waktu kenalin diri dia ke aku, ujar Olivia. Dia bilang kamu harus nginap beberapa hari di rumah sakit, jadi beberapa hari ini kamu nggak perlu mikirin kerjaan. Tugasmu hanya istirahat yang benar. Kamu biasanya memang sehat, tapi kali ini kamu kecapean makanya jadi jatuh sakit. Sekarang kamu statusnya izin dengan digaji. Pak Ferry juga bilang kalau aku datang untuk menjagamu, jadi aku bakalan digaji juga, ujar Olivia panjang lebar. Stefan hanya diam saja dan tidak berani berkata apapun. Aku harus nginap berapa hari? Demam saja, bukan penyakit parah. Pagi nanti aku mau langsung keluar dan istirahat di apartemen saja. Kalau enggak, aku datang buat infus setiap harinya. Aku enggak mau nginap di rumah sakit. Dengan kesal Olivia berkata, siapa yang suka di rumah sakit? Masalahnya kamu sakit, kalau enggak diobati di rumah sakit, kamu enggak akan sembuh. Kamu lihat obat yang kamu makan saja enggak ada efeknya sama sekali. Kamu bahkan pingsan. Waktu aku datang, aku khawatir kepala kamu bakalan bermasalah karena panas yang terlalu tinggi. Sekarang aku sudah sembuh dan sudah pulih. Ikuti kata dokter, Olivia. Ikuti dokter. Nginap di rumah sakit itu membosankan, ujar Stefan memelas. Aku juga menginap di sini. Aku saja nggak protes bosan dan repot, kenapa kamu yang protes? Stefan terdiam. Dia senang karena Reiki membawa istrinya kemari untuk menjaganya. Dengan sakitnya kali ini, hubungan mereka akan membaik seperti sedia kala. Akan tetapi Olivia langsung mengaturnya hingga tidak berdaya. Atau sekarang juga aku pulang. Kalau kamu nggak mau menginap, aku nggak akan tinggal di sini menjagamu. Tante sengaja mengadakan acara buat aku dan kakak. Kalau kamu keluar dari rumah sakit dan gak perlu aku menjagamu, aku mau pulang untuk jadi tokoh utama acara. Stefan langsung menggenggam tangan perempuan itu dengan erat dan berkata, aku mau. Aku mau nginap. Aku ikuti mau kamu. Bukan maunya aku, tapi saran dokter. Stefan sibuk mengumpati dokter yang mengatakan dia harus dirawat di rumah sakit sebanyak berulang kali di dalam hati. Akan tetapi melihat Olivia yang menyuapinya dengan begitu lembut membuat niat mengumpati dokter tadi langsung lenyap. Selama ada istrinya di sini, tidak masalah jika dia harus menginap di rumah sakit. Setelah selesai menyuapi Stefan bubur, Olivia mengambil tisu dan mengusap sudut bibir lelaki itu. Kelembutan perempuan itu membuat Stefan ingin sekali membekapnya dan mengecup Olivia dalam-dalam. Sayangnya dia tidak bisa karena sedang sakit. Olivia. Olivia menoleh dan Stefan bertanya, kamu boleh cium aku tapi tetap pakai masker. Stefan mengusap wajahnya dan meminta istrinya mencium pipinya. Olivia diam dan tidak menyahutinya. Olivia. Bab 674. Olivia mengangkat kedua tangannya menghentikan ucapan Stefan dan berkata, kamu jangan seperti ini. Aku cium. Aku cium. Jangan mengeluarkan suara manja seperti itu. Aku benar-benar merinding. Olivia mengikuti permintaan lelaki itu dan mengecup pipi Stefan dengan lembut sambil bertanya, sudah cukup. Ketika Olivia mengecupnya, Stefan memejamkan kedua matanya dan merasakan kelembutan perempuan itu. Meski Olivia mengenakan masker, dia tetap bisa merasakan hangatnya bibir tersebut dan juga rasa cinta dari Olivia. Stefan merasa sangat puas dan bahagia sekali. Dia merasa kecupan perempuan ini sangat tulus, tidak seperti yang lalu dengan perasaan menggoda dirinya. Olivia mengulurkan tangannya dan mengelus wajah Stefan sambil berkata, kamu sudah 30 tahun tapi masih nggak bisa jaga diri sendiri. Kamu buat orang lain khawatir saja. Lihat, kamu bahkan kurusan jauh. Selama beberapa hari ini kamu makan nggak tepat waktu, kan?
Stefan menggenggam tangan perempuan itu dan menempelkan punggung tangan itu di pipinya. Kedua bola matanya yang gelap menatap wajah cantik Olivia sambil berkata dengan lembut, aku juga nggak ngangka bakalan sakit. Aku nggak niat buat bikin kamu khawatir. Selama nggak ada kamu yang menemani aku makan, aku nggak selera sama sekali, apalagi pekerjaanku terlalu sibuk. Siapa yang bisa menyangka dirinya sakit? Kamu harus pakai baju lebih karena di sini jauh lebih dingin dibandingkan Mambera. Aku mandi air dingin, jawab Stefan dengan otomatis. Kamu masih mandi air dingin. Tentu saja kamu sakit. Olivia mencubit wajah lelaki itu dengan tangannya yang menempel di wajah lelaki itu sambil berkata, sok kuat. Kenapa harus mandi air dingin di cuaca dingin begini? Perlu aku tambah es batu di air mandi kamu? Biar lebih segar. Mata yang menatap Olivia itu semakin lama semakin tajam. Awalnya Olivia tidak menyadarinya, setelah ditatap seperti itu oleh Stefan, dia teringat dengan kejadian lelaki itu yang membantunya tukar baju. Ternyata itu adalah salah satu alasan Stefan mandi air dingin. Dengan cepat Olivia menarik tangannya dan bersikap seakan tidak terjadi sesuatu. Dia mengambil obat yang ada di atas nakas dan melihatnya sambil bertanya, obatnya kapan dimakan? Sudah waktunya belum? Sepertinya 1 jam lagi baru makan obatnya. Sekarang aku lagi diinfus, jadi nggak perlu makan obat. Obat dokter efeknya lebih berasa. Besok pagi aku tanya dokter boleh nggak ganti obat kamu dengan jamu tradisional saja. Efeknya nggak sekuat obat dokter soalnya, celetuk Olivia. Stefan terdiam ketika mendengar ucapan perempuan itu. Dia tidak suka minum jamu dan obat tradisional lainnya. Rasanya sungguh pahit. Olivia, kamu mau makan buah atau roti? Aku nggak lapar. Olivia melirik jam dan mendudukkan dirinya di ranjang sebelah Stefan. Perempuan itu mengeluarkan ponsel untuk menghabiskan waktu sambil berkata, kamu tidur dulu. Aku akan memanggilmu saat tiba waktunya makan obat. Aku tidur setelah infus kamu habis. Aku bisa perhatiin infusku sendiri. Kamu tidur saja. Aku tadi sudah tidur dan sekarang nggak bisa tidur lagi. Olivia menatap wajah lelaki itu sambil berkata, yang jadi pasien itu kamu atau aku? Aku datang untuk merawat kamu, tapi kamu malah suruh aku tidur. Aku ini menerima gaji dari Pak Ferry, bisa-bisa aku gaji buta dan tentu saja aku merasa nggak tenang. Bab 675. Melihat Stefan yang menatap dirinya membuat dia meletakkan ponsel dan bangkit berdiri. Olivia mendekati Stefan dan mengecup kening lelaki itu sambil berkata, tidurlah. Setelah itu dia mengusap kening Stefan dan bertanya, ada termometer. Aku coba ukur suhu tubuhmu. Kenapa aku merasa kamu masih panas? Sudah pasang infus dan minum obat, tapi masih belum turun. Aku nggak tahu di sini ada termometer atau nggak, jujur Stefan. Aku minta sama suster dulu, kata Olivia sambil mengambil ponselnya dan keluar. Saat Olivia baru pergi, ponsel Stefan berdering. Ternyata itu adalah telepon dari Reiki. Kenapa masih belum tidur? Aku terbangun dan terbiasa langsung cari ponsel. Terus aku lihat pesan dari istrimu yang bilang dia sudah tiba. Aku pikir sekalian saja telepon buat tanya keadaanmu. Demam kamu sudah reda. Masih belum begitu turun, kata dokter aku harus dirawat beberapa hari. Mereka pasti mau cari uang, kata Stefan. Setiap pasien akan memiliki pemikiran yang sama karena merasa penyakitnya tidak parah. Stefan tidak peduli dengan uang yang harus dikeluarkan. Dia hanya tidak suka harus berbaring di ranjang pasien rumah sakit. Kalau bukan karena Olivia yang datang, dia pasti akan pulang begitu hari sudah terang. Kamu juga bukannya nggak punya uang, nggak masalah menginap berapa lama pun di rumah sakit. Aku sudah antar istrimu ke sana, kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berbaikan dengan dia. Hubungan kami baik, kata Stefan dengan wajah menggelap. Reiki terkekeh. Dia sudah terbiasa dengan ucapan keras kepala temannya ini.
Siapa yang berantem dengan istri sendiri karena masalah kecil saja? Begitu mendengar istrinya mabuk, dia langsung bergegas terbang kembali. Stefan yang sekarang selalu melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan pribadinya sendiri. Keluarga Sanjaya ada kirim undangan buat kamu. Ada, aku juga mutusin buat hadir. Kamu tenang saja, aku nggak akan mengkhianatimu. Ucapanmu ini kalau sampai didengar Olivia dan dia salah paham hubungan kita, aku yang akan memberimu pelajaran. Kamu sudah ada istri masih takut. Harusnya aku yang takut. Aku masih belum menikah. Kalau sampai Junia salah paham aku nggak normal, aku yang repot. Oh iya, mereka juga mengundang Junia. Istriku balik, aku matikan teleponnya. Pendengaran Stefan sangat tajam. Mendengar langkah kaki yang familiar membuat dia berkata, selama aku dirawat, jangan telepon aku kalau nggak adalah masalah penting. Ada istrimu juga nggak mengganggu kita saling berteleponan kan? Sekarang aku ini pasien yang sakit dan istriku sedang sangat protektif padaku. Dia memintaku istirahat dengan total. Entah mengapa Reiki merasa Stefan sedang memamerkan kemesraan pada dirinya. Dia sedang menyombongkan bahwa ada yang menjaganya ketika dirinya sakit. Stefan langsung mematikan sambungan telepon dan meletakkan ponselnya di tempat semula. Dia membaringkan dirinya seperti tidak terjadi apapun. Olivia masuk dengan membawa termometer dan membantunya mengukur suhu. Setelah itu dia duduk di depan kasur sambil memainkan ponselnya. Beberapa menit kemudian, Olivia menarik kembali termometer dan berkata, sudah turun sampai 38 derajat. Perempuan itu menghela napas lega. Bab 676. Mau minum air? Enggak, aku takut bolak-balik kamar mandi. Sekarang lagi susah ke kamar mandi. Olivia tidak berkata apapun lagi. Stefan tidak ingin tidur, dan Olivia sudah tidak memainkan ponselnya lagi dan mendengarkan Stefan yang tengah berbicara. Dia mendengar Stefan menceritakan keluarganya hingga perlahan-lahan lelaki itu merasa mengantuk dan tertidur. Setelah selesai menghabiskan satu botol cairan infus lagi, Olivia memanggil suster untuk mengganti cairan infus yang baru lagi. Setelah itu Olivia lanjut duduk di ranjang samping Stefan untuk memainkan ponselnya. Mendadak Olivia merasa matanya semakin berat. Khawatir dia akan ketiduran, Olivia tidak berani memainkan ponselnya lagi. Dia melangkah menuju kamar mandi dan mencuci wajahnya dengan air dingin agar lebih segar. Dia menahan rasa kantuknya hingga cairan infus terakhir Stefan sudah habis. Setelah memanggil Stefan bangun untuk minum obat, Olivia baru berbaring di ranjang samping Stefan untuk tidur sebentar. Keesokan harinya Olivia terbangun karena dering ponsel. Yang menelepon adalah Odelina. Kak, Olivia, Stefan sudah nggak apa-apa? Tanya Odelina. Olivia duduk dan menoleh ke sampingnya. Dia mendekati lelaki yang masih tertidur itu sambil menyentuh keningnya. Ketika ujung jarinya terasa panas saat bersentuhan dengan kulit lelak itu, Olivia berkata, sebelum aku tidur, suhu tubuhnya sudah turun jadi 38. Sekarang naik lagi. Bukannya dirawat. Demamnya karena virus yang lumayan kuat. Kata dokter panasnya bakalan naik turun terus. Kak, nggak apa-apa, kakak nggak perlu khawatir. Russell sudah bangun. Belum. Kamu harus jaga diri. Jangan kecapean, kata Odelina mengingatkan. Iya, Kak. Kedua kakak beradik itu berbincang sejenak dan setelah itu sambungan terputus. Olivia melirik jam dan berencana membangunkan Stefan untuk minum obat. Saat dokter masuk untuk memeriksa keadaan lelaki itu, suhu tubuhnya kembali turun dan dia terlihat jauh lebih segar. Ferry datang dengan membawakan sarapan untuk kedua suami istri itu. Sarapan tersebut disiapkan secara khusus oleh istrinya Ferry. Olivia langsung menyiapkannya dan menyuapi Stefan. Di hadapan Ferry, dia harus bekerja dengan baik. Bagaimanapun dia menerima gaji dari lelaki itu. Untuk merawat Stefan. Melihat pemandangan itu membuat Ferry berpikir bahwa Olivia sungguh sangat baik pada Stefan. Perempuan itu lembut dan perhatian.
Pantas saja Stefan sangat menyayangi istrinya. Selain itu, setelah kedatangan Olivia, sikap Stefan jauh lebih bersahabat. Lelaki itu juga tidak protes ketika mendengar dokter memintanya untuk menginap di rumah sakit. Ternyata apa yang dikatakan Reiki memang benar. Selama ada Olivia, semuanya akan baik-baik saja. Dokter, obat suami saya boleh ganti jadi obat tradisional saja. Stefan terdiam mendengar pertanyaan Olivia. Kenapa dia harus protes ketika minum obat? Bisa, tapi efeknya sangat lambat dan nggak secepat obat dokter. Selain itu repot karena harus dibuat terlebih dahulu. Ferry langsung menyahut, nggak apa-apa, dokter. Kasih saja Pak Stefan obat terbaik, kami bisa masak dan siapkan obatnya di luar, setelah itu baru dibawa ke rumah sakit. Stefan mendelik pada Ferry yang tampak terkejut dengan tatapan lelaki itu. Apakah dia melakukan kesalahan? Istrinya adalah ibu rumah tangga biasa dan tidak bekerja. Ferry bisa meminta bantuan istrinya untuk mempersiapkan obat-obatan tersebut. Karena itu permintaan dari pihak keluarga, maka obat hari ini kita ganti jadi obat tradisional semua. Wajah Stefan menggelap seketika. Dia sibuk mengumpati Ferry di dalam hati. Bab 677. Setelah dokter datang memeriksa, suster masuk untuk mengganti infus Stefan. Olivia hanya memperhatikan lelaki itu, sedangkan Ferry membantu untuk mengambil obat dan meminta orang dari toko obat untuk memasaknya. Stefan menatap botol infus sambil memikirkan cara untuk kabur dari obat tradisional. "Stefan, kamu kenapa?" tanya Olivia ketika melihat Stefan yang menatap botol infus dengan mata tak berkedip. "Ada yang sakit?" tanya Olivia lagi. "Olivia." Stefan menggenggam tangan perempuan itu dan dengan wajah memelas berkata, "Aku boleh ganti obatnya jadi obat dokter lagi. Aku nggak suka obat tradisional yang seperti jamu gitu, terlalu pahit." Olivia menarik tangannya dan mencubit pipi Stefan sambil tertawa dan berkata, "Ternyata ada yang ditakuti oleh Stefan juga." Stefan menangkap tangan perempuan itu dan menatap Olivia dalam-dalam sambil berkata, "Yang paling aku takuti itu adalah kamu pergi meninggalkanku. Sudah, jangan sandiwara lagi dan pura-pura romantis. Nggak perlu pura-pura kasihan, nggak mempan. Kita yang minta dokternya ganti obat, jadi kamu harus habiskan obatnya." Saat ini Stefan rasanya ingin pingsan kembali. Reiki membawa istrinya ke sini karena perhatian dengan dirinya. Tujuannya agar ketika Stefan sakit, dia bisa merasakan kasih sayang dari istri. Akan tetapi kenapa berakhir seperti ini? "Kamu mau makan apel?" tanya Olivia. Stefan yang memang tidak suka apel langsung berkata, "Aku nggak mau terlalu banyak, kasih potongan yang kecil saja." Olivia mencuci apel tersebut dan memotongnya menjadi 4 bagian. Stefan menerima potongan apel tersebut sambil bertanya, "Kenapa kulitnya nggak dibuang?" "Aku selalu makan apel dengan kulitnya, sama seperti udang. Kalau kamu nggak kupas kulitnya, aku makan dengan kulitnya juga. Kalau gitu kamu urus administrasi rumah sakit dan kita langsung keluar. Aku bawa kamu makan udang yang enak dan murah. Tunggu kamu sembuh saja." "Olivia, demamku memang masih belum turun, tapi aku sudah jauh lebih baik dibanding kemarin. Kita keluar rumah sakit setelah selesai infus, ya." Olivia hanya sibuk makan apelnya sambil menatap lelaki itu tanpa berbicara apapun. Bagaimanapun Stefan membujuknya dan membohonginya, Olivia tidak akan mengalah. Setelah Ferry mengantarkan obat serta membawakan makan siang, Olivia menyuapi Stefan terlebih dahulu. Setelah setengah jam kemudian, dia baru memberikan obat pada lelaki itu. Ferry tidak tinggal lebih lama, dia pergi setelah mengantarkan obat dan makan siang untuk Olivia dan Stefan. Entah mengapa dia merasa Stefan melotot padanya ketika dia membawa termos besar yang berisi obat. Setelah Olivia selesai makan, dia membuka tutup termos dan menyodorkan obat tersebut di hadapan Stefan sambil berkata, "Minum setengah dulu, setelah makan malam baru habiskan setengahnya lagi." "Olivia, ada permen?" "Nggak ada."
Terlalu pahit, aku nggak sanggup minumnya. Mau aku suap? Meski kamu suap, aku juga nggak sanggup minum obatnya, jawab Stefan. Olivia melepaskan maskernya dan berkata, kalau gitu aku pakai cara yang kamu inginkan untuk suapkan obat. Perempuan itu hendak meneguk obat tersebut. Dengan gerakan secepat kilat, Stefan menghentikan Olivia dengan wajah yang tampak menggelap. Dia memasangkan masker Olivia kembali sambil berkata, walaupun aku mau sekali minum obatnya dengan caramu, aku bisa menularkan penyakit ini padamu. Bab 678. Olivia tertawa sambil menyerahkan gelas obat ke tangan Stefan dan berkata, kalau gitu minum sendiri. Stefan, kamu itu lelaki 30 tahun. Minum obat pahit begini saja nggak bisa. Ternyata Stefan takut minum obat tradisional. Kalau sampai lelaki itu membuatnya marah, berdoa saja jangan sampai Stefan sakit. Jika tidak, maka Olivia akan membeli obat tradisional yang luar biasa pahit dan memaksanya minum setiap hari. Melihat wajah tegang lelaki itu, Olivia berbisik di samping telinga Stefan, Stefan, habiskan obatnya dan cepat sembuh. Biar aku bisa makan kamu sebelum pulang. Anggap saja sebagai bayaran aku datang ke sini. Mata hitam Stefan berbinar dan bertanya, sudah bisa? Olivia menegakkan tubuhnya dan menjawab, tepat setelah kamu keluar rumah sakit. Bagaimana? Obat ini masih mau kamu minum atau enggak? Dengan wajah masam dan terpaksa, Stefan mengambil gelas itu dan menarik napas dalam untuk memantapkan hatinya menghabiskan obat itu. Matanya terpejam erat ketika meneguk obat pahit tersebut. Asalkan dia bisa sembuh, maka istrinya akan memberikan hadiah yang sangat berharga. Dia sudah sangat berharap pada istrinya sendiri selama beberapa waktu terakhir. Apalagi setelah membantu Olivia mengganti pakaiannya. Setiap malam dia selalu bermimpi dan berakhir tidurnya tidak lelap. Melihat ekspresi lelaki itu yang datar seperti boneka kayu membuat Olivia menyemburkan tawanya. Minum setengah saja, setengahnya lagi untuk malam nanti. Stefan menghentikan kegiatannya dan berkata dengan suara serak, biarkan aku merasakan pahitnya sekali saja. Setelah selesai mengatakan kalimat tersebut, Stefan menghabiskan obatnya lagi. Olivia membiarkan lelaki itu menghabiskan obatnya hingga tandas. Sisa ampas obat yang ada di dasar gelas tidak mau disentuh oleh lelaki itu. Tinggal sedikit nggak perlu diminum, buang saja, kata Olivia sambil mengambil gelas dari tangan Stefan. Setelah itu dia mengambil satu biji anggur dan disuapkan ke dalam mulut Stefan. Makan anggur dulu biar mulutnya manis. Olivia keluar untuk mencuci gelas termos. Begitu perempuan itu keluar, Stefan membekap mulutnya yang hendak memuntahkan isinya. Khawatir dia akan memuntahkan obatnya lagi dan membuat Olivia memberikan satu gelas penuh obat padanya, Stefan buru-buru makan anggur hingga hampir habis. Dia berjanji akan memperhatikan kesehatan tubuhnya dan tidak membiarkan dirinya sakit lagi. Akan tetapi, setelah demamnya sembuh, dia akan menjadi suami istri yang seutuhnya dengan Olivia. Stefan merasa dia tidak menyesali meski harus menghabiskan 2 gelas besar obat pahit lagi. Mendadak ponsel Stefan berdering. Nenek, katanya kamu masuk rumah sakit. Nggak parah kan? Tanya neneknya. Demam, batuk, pilek dan radang kerongkongan saja. Nggak apa-apa, bakalan sembuh dalam beberapa hari lagi. Nenek menghela napas lega dan berkata, jangan terlalu lelah sampai merusak tubuhmu sendiri. Imun kamu menurun dan akan mudah terserang penyakit. Olivia sudah menyusulmu, kalian lupakan pekerjaan dan main dulu selama beberapa hari. Kalian berdua terlalu sering berantem, artinya hubungan kalian kurang dalam dan dekat. Bab 679. Stefan jatuh cinta pada Olivia lebih dulu. Otomatis cintanya jauh lebih dalam dibandingkan Olivia. Akan tetapi Olivia baru saja melangkahkan kakinya, dia kembali menarik kembali langkahnya. Stefan terdiam mendengar ucapan sang nenek. Mereka berdua memang mudah terpancing emosi dan berantem. Selain karena hubungan mereka kurang dalam,
sifat mereka dan kebiasaan keduanya juga berbeda. Tidak begitu memungkinkan mengharapkan Olivia berubah demi dirinya. Perempuan itu bukan merupakan orang yang bersedia mengandalkan lelaki sepenuhnya. Semua masalah yang bisa dia selesaikan sendiri tidak akan memberi tahu Stefan. Oleh karena itu, sekarang hanya bisa Stefan yang berubah demi Olivia. Kenapa diam? Setiap nenek mengajarimu cara mengejar istrimu dan membangun hubungan dengan Olivia, kamu selalu diam saja. Aku nggak tahu harus ngomong apa, ujar Stefan dengan jujur. Kenapa nenek bisa ada cucu yang kaku seperti kamu? Kalau adik-adikmu sama sepertimu, nenek rela pergi menyusul kakekmu lebih awal. Nggak mau mengkhawatirkan kalian lagi. Anak dan menantunya Sarah juga memikirkan masa depan anak-anak mereka. Akan tetapi para cucunya ini pasti akan mengabaikan ucapan orang tua mereka. Mau tidak mau Sarah harus turun tangan ikut campur urusan pernikahan para cucunya. Kehidupannya masa lalu mungkin merupakan seorang mak comblang yang tidak becus. Oleh karena itu, di masa hidupnya yang sekarang Sarah harus memikirkan urusan pernikahan para cucunya. Nenek, aku bisa selesaikan urusanku. Nenek tunggu gendong cucu saja. Pasti nenek tungguin. Nenek sudah tunggu sampai rambut memutih. Nenek cat rambut lagi jadi hitam. Sarah terdiam dan tidak bersuara. Kamu bisa buat nenek kesal, berarti artinya kamu sehat. Nenek matikan teleponnya. Sarah malas berdebat dengan Stefan karena khawatir dia akan naik darah. Setelah sambungan terputus, Sarah melempar ponselnya ke atas meja yang meluncur jatuh ke lantai. Dengan cepat Kelvin mengambil ponsel sang nenek di lantai sambil berkata, "Nenek, ini ponsel baru nenek. Kalau rusak, kalian masing-masing kasih nenek satu orang satu ponsel. Nenek ada puluhan ponsel dan nggak takut rusak." "Nenek, kakak bikin nenek marah lagi?" tanya Kelvin. Sarah mendelik dan berkata, "Kalian semua memang datang buat menagih hutang sama nenek. Lihat kamu, nggak ada bedanya juga dengan kakakmu. Pacar saja nggak ada. Sudah tahu libur, bukannya pergi senang-senang. Kenapa duduk di sini? Memangnya dengan duduk diam bisa langsung dapat istri yang jatuh dari langit?" Kelvin bergegas meletakkan ponsel Sarah di hadapan perempuan tua itu sambil berkata, "Nenek, aku pergi sekarang juga. Aku duduk di teras dan tunggu calon pacar yang jatuh dari langit." Pemuda itu buru-buru kabur ketika Sarah hendak memukulnya. Baru beberapa langkah, pemuda itu berbalik lagi untuk mengambil ponselnya yang lupa diambil. Malam harinya sekitar pukul 6 sore, kediaman keluarga Sanjaya tampak terang benderang. Keluarga Sanjaya yang jarang mengadakan pesta tampak ramai oleh tamu. Orang-orang yang menerima undangan datang semuanya untuk meramaikan acara tersebut. Keluarga Aditama saja yang tidak datang karena tidak diberikan undangan untuk menghargai perasaan Amelia. Mereka khawatir Amelia akan gagal melupakan lelaki itu jika melihatnya lagi. Oleh karena itu, meski Yuna bahagia, dia tetap tidak mengundang Sarah. Di sisi Yuna tampak sosok Amelia serta Odelina yang tengah menggandeng Russell. Bab 680. Odelina terlalu gemuk sehingga dia tidak mengenakan gaun pesta. Sebenarnya dia tidak memiliki gaun yang cocok di tubuhnya. Jika harus dibuat dan dijahit ulang, waktunya sudah tidak mencukupi. Akan tetapi ketika perempuan itu mengenakan baju baru dan sedikit berdandan ditambah mengenakan perhiasan milik Yuna, Odelina terlihat sangat elegan sekali. Russell mengenakan jas anak-anak yang membuatnya tampak tampan. Setiap perempuan yang melihat Russell pasti tidak tahan untuk tidak menggendong bocah itu. Russell mulai menjadi pusat perhatian orang-orang di acara. Asalkan ada yang memujinya tampan, dia akan mengucapkan terima kasih. Bu Yanti dan Daniel sudah datang. Orang-orang penting yang hadir pasti akan disambut oleh Yuna dengan membawa putri dan juga keponakannya. Yuna langsung menggandeng Odelina sambil berkata, "Odelina, ikut tante buat sambut Bu Yanti. Beliau adalah ibunya Daniel yang pernah membantu kamu," jelas Yuna dengan singkat.
Odelina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Acara yang diadakan oleh tantenya kali ini tujuannya adalah untuk mengenalkan dia dan juga Olivia pada semua orang. Selain itu, acara ini juga sebagai salah satu bentuk pengumuman bahwa di belakang Odelina dan Olivia, masih ada Sanjaya Group yang akan membantu mereka, Amelia dan juga Odelina. Mereka bertemu dengan Yanti dan Daniel di teras rumah. Bu Yanti, Daniel, Bu Yuna. Yuna tersenyum luar biasa lebar. Dia seperti berteman cukup lama dengan Yanti. Sama halnya dengan Yanti yang juga tersenyum lebar dan cerah. Dia membalas sapaan Yuna dengan sama hangatnya. Namun pada faktanya, mereka jarang sekali bersapa jika saling bertemu. Semua itu dikarenakan hubungan keluarga Lumanto sangat dekat dengan keluarga Ditama. Malam ini Yanti datang menghadiri acara keluarga Sanjaya karena putranya bersedia menemani dia datang. Dia merasa seakan besok matahari akan terbit dari barat. Oleh karena itu, dia mendatangi acara ini dengan perasaan penasaran. Yanti ingin tahu apa yang membuat putranya bersedia menemaninya datang ke acara pesta. Selama ini Daniel tidak akan mau menemani dirinya datang ke acara penting apapun. Kedua perempuan paruh baya itu saling bertukar sapa dan mulai sibuk saling memuji anak-anak mereka. Setelah Yuna memuji ketiga anaknya, mata Yanti berhenti pada sosok Odelina. Bu Yuna, ini keponakan kamu. Yuna menarik tangan Odelina sambil berkata, ini keponakanku yang paling besar. Adiknya ada urusan mendadak, jadi nggak bisa kenalan dengan Bu Yanti. Russell. Daniel menunduk dan mengusap wajah tampan Russell. Bocah itu tampak sangat tampan dengan setelan jas tersebut. Russell langsung bersembunyi di balik punggung Odelina. Entah mengapa dia merasa takut dengan lelaki yang ada di depannya. Daniel menarik tangannya kembali. Lelaki itu menegakkan punggungnya dan tersenyum tidak enak pada Bu Yuna sambil berkata, Russell selalu takut dengan aku. Yanti merasa menangkap sesuatu dan langsung bertanya, Daniel, kamu kenal dengan Odelina? Odelina 4 kerja di kantorku dan baru mengundurkan diri nggak lama ini, jawab Daniel dengan jujur. Melihat Russell yang menarik baju ibunya sambil menyembulkan kepala melihat dirinya membuat Daniel tersenyum. Dia bertepuk tangan dan mengarahkan kedua tangannya ke arah Russell sebagai tanda agar bocah itu membiarkan Daniel menggendongnya. Sudah lama dia ingin menggendong bocah tampan ini. Cerita bersambung.